Perkenalkan, nama saya Stefani Putrinisa Hida dengan NIM 2423713049 dari kelas 3 PJJB. Di sini saya akan melakukan pemetaan situasi sederhana melalui aplikasi QGIS. Sebelum melakukan pemetaan situasi, kita harus memiliki dua aplikasi, yaitu aplikasi Google Earth dan aplikasi QGIS. Kedua aplikasi ini bisa di-download di web dan bersifat gratis. Pertama-tama kita buka aplikasi Google Earth. Di sini kita harus merubah sistem koordinatnya dan merubah bahasanya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Caranya yang pertama kita klik Tools, lalu pilih Options, lalu kita pilih ke General, kita klik di Language, pilih bahasa Indonesia. Tidak sampai di situ, kita merubah sistem koordinatnya, kita klik 3D View, lalu kita klik Universal Transverse Mercator, lalu klik OK. Di sini kita harus merestart aplikasinya. Setelah merestart aplikasinya, kita bisa memulai pemetaan situasinya. Di sini lokasi yang saya petakan berada di Kelurahan Sikumana. Yang pertama, kita cari Kelurahan Sikumana. Ini Kelurahan Sikumana. Lalu di keyboard kita klik R, gunanya untuk mendatarkan. Selanjutnya kita meletakkan pin pada sudut-sudutnya. Sudut yang saya beri pin adalah batas-batas dari Kelurahan Sikumana. Untuk meletakkan pin, caranya kita klik ikon kuning, lalu kita tarik ke tempat di mana kita mau menandanya. Lalu kita bisa merubah namanya di sini. Selanjutnya, kita mengcopy timuran dan utaran ke Excel. Kita copy, masuk ke Excel, timuran menjadi X, dan selanjutnya utaran. Utaran menjadi Y. Lakukan hal yang sama pada sudut-sudut yang lain. Selanjutnya, jika sudah meletakkan semua pin,
kita simpan gambarnya dengan cara klik file, simpan gambar. Di sini kita tidak memerlukan ikon petanya, jadi kita unchecklist saja. Caranya klik opsi peta, lalu kita unchecklist semuanya. Lalu resolusinya pilih paling maksimum. Simpan gambar ke tempat yang kita mau, lalu kita beri nama. Nah, gambarnya sudah tersimpan ke tempat yang kita mau. Jika sudah menyimpan gambarnya, kita buka aplikasi QGIS. Lalu kita buat project yang baru. Untuk menambahkan gambarnya, kita pilih layer, lalu add layer. Karena data kita berupa citra, berarti tipenya adalah raster. Jadi kita pilih add raster layer. Lalu kita pilih file yang tadi sudah kita simpan. Kita klik add. Perlu diketahui, QGIS adalah aplikasi yang bisa bekerja bila ada sistem koordinatnya. Gambar ini hanya berupa gambar saja tanpa ada sistem koordinat. Maka kita harus membuat gambarnya mempunyai sistem koordinat. Caranya, kita klik layer, lalu pilih georeferencer. Sebelum membuat sistem koordinatnya, kita harus merubah beberapa hal. Kita klik transformation settings, lalu target seriesnya kita harus buat ke WGS 84-UTM zone 51S. Lalu output filenya kita harus taruh di data D dan jangan di data C. Kita beri nama, lalu bahan itu mana. Lalu klik OK. Selanjutnya, kita masukkan gambar yang tadi. Open. Langkah selanjutnya, kita klik ujung dari titik-titik ini, kita zoom sampai paling bagian ujungnya. Lalu kita klik. Kita harus memastikan ininya itu sama dengan transformation setting yang sudah kita buat, yaitu WGS 84 UTM zone 51S. Lalu di sini X atau is-nya kita masukkan yang sudah kita copy tadi di Excel. Kita paste, lalu klik OK. Lalu akan muncul titik-titik merah ini. Lakukan hal yang sama pada titik-titik yang lainnya. Sama juga kita harus memastikan ininya semuanya harus sama.
Jika sudah meletakkan titik-titiknya, kita klik play. Oke. Lalu kita tutup yang ini. Kita bisa save atau kita bisa hapus. Jadi di sini sudah muncul Youth Modified dan Youth. Selanjutnya, kita melakukan pemetaan situasi dengan melakukan digitasi. Untuk membuat digitasi, kita harus membuat masing-masing layer. Cara untuk membuat layersnya, kita klik layers, lalu create layers, kita klik new shapefile, kita beri nama di layers yang mau kita buat. Pertama kita buat polygon, lalu kita pilih tempat di mana kita mau menaruh datanya. Kita save, lalu geometry type-nya kita pilih polygon, lalu kita harus memastikan pinnya itu harus sama, lalu klik OK. Selanjutnya kita buat layers untuk jalan. Kita taruh namanya jalan, lalu pilih tempatnya. Save, lalu geometry type-nya karena ini jalan, jadi kita pilih line string, lalu kita ubah. Selanjutnya kita buat layer untuk point. Kita pilih geometry type-nya point, lalu kita ubah ininya harus sama. Oke. Selanjutnya kita lakukan digitasi. Digitasi yang pertama itu polygon. Seperti namanya, polygon di sini untuk gedung-gedung atau area. Di sini digitasi polygon yang saya buat itu seperti toko-toko besar, lapangan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Cara untuk mendigitasikannya, kita klik tanda pensil, lalu kita klik icon yang ini, kita tarik dari sisi yang ini ke sini, lalu kita tarik. Untuk menghentikannya, kita klik kanan, lalu OK. Hal yang sama bisa dilakukan pada tempat-tempat lain yang mau kita digitasikan. Ini di Kelurahan Situmana, ada gereja, ada sekolah, jadi saya akan mendigitasikan semuanya. Contoh area-area seperti lapangan.
Setelah melakukan digitasi pada poligon atau pada gedung-gedung, sekarang kita melakukan digitasi pada jalan. Kita klik ini, lalu kita pilih yang Dignitize with Segment. Jalan itu kita buat dari as jalannya. Kita buat jalan Oke. Kita bisa melakukan hal yang sama pada jalan-jalan yang lain. Jika sudah membuat digitasi jalannya, sekarang kita buat buffer. Kita pilih vektor, terus geoprocessing tools, kita pilih buffer. Di sini distance-nya kita buat jadi 1,5. Nah, lalu encap style-nya kita pilih square. Lalu run. Oke, sudah jadi jalannya. Jika sudah membuat buffernya, yang terakhir kita buat poin. Klik poin, lalu klik tanda pensil. Di sini, poinnya saya taruh di rumah saya. Mungkin jika yang lain mau ditaruh di tiang listrik, silakan. Tapi sebagai contoh, poinnya saya taruh di rumah saya. Klik. Langkah yang terakhir, kita harus men-save buffer. Ini kita klik. Kita rename jadi jalan. Lalu pilih tempatnya. Tadi.
Lalu kita save, lalu oke. Di sini buffernya sudah di-save. Selanjutnya, kita uncheck list jalan, lalu kita klik kanan di buffer, kita klik properties, lalu ke source, kita rubah buffer menjadi jalan, lalu oke. Langkah terakhir, kita memplottingnya ke PDF. Caranya, yang pertama kita uncheck list dulu youth modified-nya, lalu kita ke project, kita pilih layout manager, kita pilih new from template, kita create, masukkan namanya. Untuk memunculkan gambarnya, kita klik add item, lalu add map. Kita klik dari ujung atas, klik dari ujung atas ke ujung bawah. Lalu kita bisa mengadjust ukurannya. Selanjutnya, kita pilih add legend, kita kasih. Lalu kita bisa mengatur posisi dan ukurannya. Selanjutnya, kita pilih lagi di add item, kita pilih add node arrow. Selanjutnya, kita mau membuat garis-garis batasnya. Caranya, kita klik add item, klik add node item, pilih add polyline. Lalu kita bisa membuat garisnya seperti pada membuat garis di AutoCAD. Jadi, kita sudah selesai membuat home-nya. Sekarang kita mengekspornya sebagai file PDF.
Caranya, kita klik Export as PDF, lalu kita pilih tempat di mana kita mau menyimpannya, lalu kita save. Lalu kita centang Create Geospatial PDF. Lalu kita save. Kita buka jadi kita buka, filenya sudah tersimpan sebagai file PDF. Sekian tutorial pemetaan situasi sederhana dari aplikasi QGIS. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian dan terima kasih.